Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, dan dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya rindu juga untuk menyapa jemaat yang sedang beribadah online dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita.
Kami perlukan badai ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Kau telah memegang tangan kami Tuhan. Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada di tempat kami Tuhan. Kau ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan yang berbeban berat Tuhan Yesus dapat dilepaskan Tuhan, yang sakit dapat disembuhkan Tuhan Yesus. Di permasalahan ekonomi Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan kami lebih besar daripada permasalahan kami ya Yesus. Ini yang menjadi iman kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Bertahan Tuhan. Siapa Tuhan di dalam rumah Tuhan Yesus yang percaya Tuhan. Amin. Silakan Tuhan dulu. Saya mengundang untuk ketua panitia pembangunan dalam hari ini untuk sambutan dari ketua panitia pembangunan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
dengan kuasa terang. Tuhan Yesus, terima kasih bila juga sebentar lagi kami akan merenungkan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Urapi kami semua, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, baik yang ada di tempat ini, demikian juga jemaat yang sedang beribadah di rumah saat ini. Urapi kami lewat firman, agar firman yang kami dengar bisa menguatkan kami pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, Kau urapi, dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba, sehingga semua apa yang kami sampaikan itu bersumber dari Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya saat ini bahwa kita sedang berada pada akhir yang namanya akhir zaman, dan sebagaimana juga firman Tuhan menjelaskan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman ini, yaitu dijelaskan bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri, ya. Manusia itu tidak mau berdamai, manusia itu tidak mau mengasihi orang lain, bahkan manusia itu tidak mau mengampuni orang lain, ya. Oleh karena itu kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang percaya harus kita melakukan yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai firman Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, 14 dan ayatnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-6, 12, 14 dan ayatnya yang ke-15. Saya akan baca demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu temanya yaitu ampuni maka kamu diampuni. Ini tegas. Yesus menegaskan bahwa begitu penting kita harus mengampuni orang, kita harus mengampuni saudara kita, kita harus mengampuni anak-anak kita, kita harus mengampuni suami istri kita. Kenapa? Karena dasar untuk kita menerima pengampunan daripada Allah yaitu jika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kita apabila kita dendam, ya apabila kita menaruh sakit hati kepada orang yang telah menyakiti kita, maka apa yang terjadi yaitu hubungan kita dengan Allah itu terganggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat ya di dalam Matius 5 pasalnya yang kedua, Matius pasal 5 ayat yang ke-25 dan 23 dan 24 dikatakan, jika kita mempersembahkan persembahan kita di atas mezbah dan teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka apa kata Yesus? Tinggalkan dulu persembahan di atas mezbah dan pergi untuk berdamai dengan saudara. Makanya bahwa pengampunan atau mengampuni itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita, karena dasar untuk kita mengampuni atau untuk dasar untuk kita menerima pengampunan daripada Allah yaitu kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya pada hari Rabu yang kemarin ya di dalam doa pemulihan maka dijelaskan di situ bahwa kita harus memiliki karakter seperti Kristus, yaitu dia harus mengampuni orang atau dia harus mengampuni kita. Dan itulah yang harus kita miliki, kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita,
Kalau kemarin Pak Haga itu membawa di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, dikatakan di situ, sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita harus teladani dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, maka firman Tuhan menjelaskan bahwa kita harus melakukan demikian juga. Dan itulah karakter Kristus yang harus kita miliki dan harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini. Atau bagaimana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita mengampuni saudara kita, bagaimana kita mengampuni anak-anak kita, bagaimana kita mengampuni istri, bagaimana kita mengampuni suami kita. Ada sifat, ada 3 hal sifat di dalam pengampunan yang Tuhan berikan teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus mengampuni tanpa syarat. Yaitu Bapak Ibu Saudara, tidak ada syarat. Kalau dulu itu kita di sana, kalau ada orang yang memukul kita maka ada syarat, ya. Syarat untuk berdamai itu minimal ada uang, minimal ada yang namanya itu minuman. Nah baru, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kalau kita mengampuni, kita harus mengampuni tanpa syarat, ya. Di dalam Roma, ya, Roma 3 ayat yang ke-24 dikatakan di situ, ya. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Yesus telah mengasihi kita. Yesus telah mengampuni segala dosa kita, dikatakan di situ dengan cuma-cuma. Nah, oleh karena itu sebagai teladan kita yaitu Yesus Kristus tadi yang sudah kita baca, maka kita harus mengampuni itu tanpa ada syarat, tanpa ada embel-embel Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu syarat yang pertama. Kalau kita lihat lagi di dalam Lukas, coba kita buka di dalam Lukas 17 ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Nah, Lukas 13 ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan di situ, jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Ayatnya yang keempat, bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, ya, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, oleh karena itu bahwa sifat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita harus mengampuni orang lain. Kita harus mengampuni sesama kita, yaitu tanpa ada syarat apapun, tanpa ada embel-embel, seperti Yesus mau mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah mengampuni kita dari segala dosa kita, dikatakan tadi hanya dengan cuma-cuma, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa pengampunan yang kita terima daripada Tuhan itu inisiatif Allah sendiri, ya. Inisiatif Allah bukan karena kita, ya, tetapi ada inisiatif Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dikatakan lagi, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, oleh karena itu, ya, bahwa sifat, ya, untuk mengampuni, sifat pengampunan itu yaitu kita harus mengampuni orang lain tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu apa yang saya katakan tadi, bahwa di luar sana kalau kita lihat, ya, bahwa orang itu hanya mencintai dirinya sendiri, tidak mau mengampuni, dan itu terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini selama apa itu namanya itu corona ini memang terjadi, ya. Kemarin pas segala dikatakan bahwa beribu-ribu orang, ribuan orang sudah antri, kenapa? Itu minta untuk cerai. Karena
kenapa ada yang sakit hati, ada karena misalnya marah dan lain-lain sebagainya. Dan itulah buktinya bahwa kasih itu ya sudah tidak ada lagi. Ya. Dan oleh karena itu saya percaya kepada kita semua jemaat GBI Raja Wali tidak seperti begitu, tetapi memiliki kasih yang mau mengampuni, memiliki kasih yang mau berdamai dengan siapa saja. Itu yang pertama, yaitu kita harus mengampuni tanpa syarat. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu kita harus mengampuni tanpa batas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tadi yang pertama tanpa syarat, yang kedua yaitu tanpa batas. Ya, sampai kapan? Sampai kita sudah tidak ada lagi. Ya, baik, kita buka di dalam Matius 18. Di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-21 dan 22, ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Naik Bapak Ibu, 70 kali 7 kali. Ya, saya kurang tahu bagaimana menghitungnya. 70 kali 7 kali. Ya, artinya bahwa tanpa batas. Ya, tanpa batas kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jangan nggak bisa Pak, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah sakit hati saya sudah teriris-iris, saya tidak bisa lagi. Ya, tetapi firman Tuhan bagi kita pada siang hari dikatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yaitu tanpa batas waktu. Kapan saja dikatakan tadi yang pertama itu yaitu bahwa kalau ada saudara kita berbuat dosa kepada kita, dia datang kepada kita 7 kali, kita harus mengampuni. Ya, jangan minta syarat apa-apa. Udah 1 2 itu apa namanya itu kalau kita di Sumatera itu apa itu gratis. Ya, itu di sana ya 1 2 gratis. Tetapi kalau ketiga kali itu harus dibeli, harus dibayar, dan itulah syarat. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni itu tidak ada syarat-syarat apapun, ya. Tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan sebagaimana Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia, yaitu disalibkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mengampuni segala dosa kita itu tanpa syarat. Dan kapanpun kita datang kepada Tuhan kalau kita berdosa, Dia akan menerima kita dengan hati yang tulus. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Maka oleh karena itu, ya kita sebagai orang yang percaya, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan itu. Kenapa tadi bahwa dasar untuk kita menerima pengampunan daripada Allah kalau kita mengampuni orang lain. Tadi jelas dikatakan kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka dikatakan tadi Allah tidak mau mengampuni kita. Artinya kesalahan demi kesalahan tetap diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Akibat dosa adalah maut. Artinya bahwa kalau kita tidak mengampuni orang, itu menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal, menghalangi kita untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ya, sifat pengampunan yang ketiga yaitu kita harus mengampuni sampai tuntas. Ya, tadi yang pertama tanpa syarat, yang kedua tanpa batas, sekarang yang ketiga yaitu sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, jangan setengah hati. Saya bilang, saya sudah berdoa, saya mengampuni engkau. Tidak, sampai tuntas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Artinya Yesus mau mengampuni kita dan telah mengampuni kita sampai tuntas. Tidak hanya setengah-setengah. Dia tidak mau misalnya saya mah hanya untuk menderita saja. Dikatakan bahwa Yesus itu menderita, Yesus itu mati di atas kayu salib, bahkan sampai dia mati dan mencurahkan darahnya bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni itu sampai tuntas Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan katakan seperti apa yang saya katakan tadi, susah, ya. Jangan kita katakan berat karena saya sudah kecewa terhadap Pak Haga, saya sudah sakit hati kepada Bapak Gembala. Nah, dikatakan kita harus mengampuni orang lain, mengampuni saudara, mengampuni anak, mengampuni suami, mengampuni istri, dikatakan sampai tuntas, ya, sampai tuntas Bapak Ibu Saudara. Maka itu tadi dikatakan, maka dasar untuk kita menerima pengampunan daripada Tuhan kalau kita mengampuni orang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan ini, ya, harus kita renungkan di dalam hati kita. Ya, yang pertama tadi bahwa kita harus mengampuni tanpa syarat. Yang kedua kita harus mengampuni tanpa batas. Dan yang ketiga kita harus mengampuni sampai tuntas. Bukan hanya kita bentuk kalau bisa salam, kalau bisa berpelukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada syarat. Kalau mau berpelukan anak kita peluk, istri kita peluk, suami kita peluk. Itulah tandanya bahwa semua masalah, semua persoalan, ya, apa yang kita hadapi, maka itu sudah selesai. Jadi oleh karena itu jangan disimpan di dalam hati. Itu lama-lama menjadi apa itu di dalam kehidupan kita, menjadi beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Dan itulah firman Tuhan yang singkat kepada kita pada siang hari ini. Sekali lagi, ampuni maka kamu juga diampuni oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12, 14 dan 15. Nah, oleh karena itu sekali lagi renungkan dan mari kita lakukan firman Tuhan ini kapan saja, di mana saja kita harus mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami susah untuk mengampuni orang lain, dan kami belajar hari ini bagaimana Yesus sebagai teladan bagi kami yang mengampuni setiap orang yang datang kepadamu ya Tuhan. Dan untuk itu biarlah Roh yang Kudus memimpin kami agar kami mengampuni dengan tidak ada persyaratan apa-apa. Kami mengampuni orang tanpa batas dan kami mengampuni orang sampai tuntas, sehingga pengampunan itu untuk berikan bagi kami. Tuhan terima kasih, pimpin kami saat ini, kuasai hidup kami agar kami menjadi umat yang layak, yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kau berkati 30, berkati 60, bahkan 100 kali ganda, baik di dalam keluarga, baik dalam usaha, dalam kesehatan, dalam apapun ya Tuhan. Tuhan kau memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri, peganglah tanganku Roh Kudus.
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa ibadah di tempat ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami telah dijamah, dikuatkan, ditegur, bahkan juga Tuhan diteguhkan dalam firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, biarlah kami umat-Mu, umat yang percaya dan mengasihi Engkau, untuk saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami pencerahan agar kami mengampuni sesama kami manusia tanpa syarat, agar kami juga boleh mengampuni tanpa batas, dan agar kami boleh mengampuni secara tuntas. Untuk itu Bapak, menaikkan firman ini akan menjadi rema bagi kami. Hamba-Mu Bapak Elisama yang sudah berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dan berkati, pakai dia dalam pelayanan selanjutnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati pelayanannya, juga rumah tangganya, usaha bisnisnya, apapun Tuhan berkati. Kami mau bersyukur kepada-Mu hari ini Tuhan, buat umat-Mu yang berulang tahun di jemaat GBI Raja Wali. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kami tetap percaya bahwa masa depan sungguh ada, yaitu masa depan yang indah dan penuh harapan sesuai dengan rencana-Mu. Dan umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Kami mau berdoa juga bagi umat-Mu yang bekerja di perusahaan, baik di pemerintah maupun di swasta. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka menjadi garam dan terang dunia di tempat mereka bekerja masing-masing. Hanya Engkau yang mampu membuat karir mereka naik dan bukan turun. Kau berkati mereka dalam nama Yesus, baik yang berwira swasta, apapun usaha umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan sehingga setiap usaha umat-Mu boleh bertumbuh, berkembang dan berhasil. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberkati dan menolong. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan, berikan mereka daya tangkap, daya ingat dan luar biasa, sehingga umat-Mu GBI Raja Wali adalah menjadi anak-anak yang unggul, pintar dan cerdas. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu kegiatan sepekan GBI Raja Wali, baik itu komsel maupun juga nanti doa pemulihan yang akan diadakan pada hari Rabu ini. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang ada pergumulan boleh datang untuk kami berdoa bersama, memohon pertolongan Tuhan di tengah kami. Kami berdoa untuk pelayan pada hari Rabu nanti, baik yang membawa renungan firman Tuhan, pemain musik, MC, song leader, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih, kami bersyukur juga buat gedung TKK. Kalau gedung itu boleh ada dan boleh kami pakai. Terima kasih juga Tuhan buat partisipasi seluruh jemaat yang selama ini sudah berlangsung, sedang berlangsung dan akan berlanjut. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan gedung itu bisa dilunasi oleh pertolongan Tuhan sampai nanti akhirnya. Kau berkati setiap panitia pembangunan Tuhan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan mereka. Terima kasih, kami bersyukur gedung TKK kami boleh pakai, jamaah lingkungan mulai dari RT RW, tetangga kiri kanan depan belakang, bahkan juga sampai kepada kelurahan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara. Tuhan Kau berkati pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dalam kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh negeri. Kami merindukan Tuhan Kau berikan hati yang bijaksana dalam melakukan tugas-tugas negara, sehingga setiap program untuk kesejahteraan daripada rakyat bangsa ini. Tuhan, terlebih dalam penanganan COVID-19 ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memampukan pemerintah untuk mampu menangani baik yang sudah positif, yang terpapar, yang terbaring di rumah sakit, atau siapapun. Kami berdoa bagi para medis, mulai dari perawat juga para dokter, Engkau yang memberikan perlindungan dan kekuatan, semangat serta roh yang menyala-nyala dalam melayani orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, sarana dan prasarana yang telah tersedia dan dipersiapkan oleh pemerintah. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi nanti kami akan pulang, dan sebelumnya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu yang mau nikah nanti pada hari Sabtu ini, khususnya Tuhan Iman Gazibua dan Sapsi dan Tafena akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 bulan September ini di tempat ini jam 15 sore. Bapa di sorga, kedua mempelai kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik dan sempurna. Begitu juga kedua belah keluarga besar
baik keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki. Kami mau berdoa Tuhan, Kau yang memberkati mereka, berikan kesepakatan dan kesepahaman. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam setiap acara yang telah dipersiapkan. Kami rindu pada waktu itu ada kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya acara boleh berjalan dengan lancar, mulai daripada pemberkatan sampai nanti kepada pestanya, semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan semua kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang kami. Ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami, baik yang naik motor, naik mobil, naik angkot, naik apa saja pun. Tuhan lindungi dalam kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang latihan di tempat ini juga Tuhan, song leader, singer, para pemain musik, pelayan, penerima tamu untuk minggu depan, Tuhan Kau yang memberkati, menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan dengan iman angkatlah kedua belah tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran